Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Afianti Kasihabudin, NIM saya 2018-31053. Nah, pada semester ini saya mengambil mata kuliah perancangan basis data kelas B dengan nama dosen Hendra Jatnika, Eskom Mkom. Nah, untuk membuat ERD itu, kalian harus memiliki 3 komponen. Yang pertama yaitu entitas, kemudian ada atribut, dan yang terakhir ada relasi. Untuk entitas sendiri merupakan kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Kemudian untuk atribut yaitu elemen yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Dan yang terakhir ada relasi. Untuk relasi sendiri adalah hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Untuk relasi sendiri ada 3. Yang pertama yaitu one to one atau satu ke satu, kemudian ada one to many atau satu ke banyak, dan ada many ke many atau banyak ke banyak. Untuk entitasnya sendiri, karena di sini adalah tabel pegawai atau pekerja, maka ada entitas pekerja. Selanjutnya di sini ada gaji pokok, berarti ada bagian keuangan. Nah, selain bagian keuangan, biasanya juga ada pimpinan. Jadi untuk entitas yang akan kita gunakan ada 3, yaitu pegawai, bagian keuangan, dan ada pimpinan. Untuk atributnya sendiri, di sini ada NIP, kemudian ada nama, ada tanggal lahir, ada alamat, golongan, tanggal SK golongan, gaji pokok, jabatan, dan tunjangan jabatan. Oke, untuk ERD-nya sendiri bisa dilihat di slide berikut. Untuk pegawai, atributnya ada NIP, nama, alamat, tanggal lahir, dan golongan. Nah, untuk yang NIP sendiri di sini ada garis bawah atau underline. Kenapa? Karena di NIP ini kita membuat dia menjadi primary key. Jadi primary key itu tidak boleh sama dengan yang lain. Kemudian untuk pimpinan juga sama, primary key-nya ada di NIP, dan untuk bagian keuangan primary key-nya untuk di NIP juga. Nah, seperti yang kita lihat, entitas di sini berbentuk persegi panjang atau segi 4. Sedangkan untuk many to one ini merupakan relasi. Jadi, satu bagian keuangan bisa memberikan gaji ke banyak pegawai. Begitu juga sebaliknya, yaitu banyak pegawai yang mendapatkan gaji dari bagian keuangan. Nah, yang di dalam rumus ini atau di dalam bentuk bidang ketupat, di situ adalah relasi antara pegawai dan bagian keu. Jadi di situ diisi gaji. Umumnya diisinya oleh kata dasar. Oke, untuk ERD selesai. Selanjutnya kita lanjut ke rancangan normalisasi tabel. Untuk normalisasi tabel sendiri ada 3, yaitu normalisasi tabel 1, kemudian ada normalisasi tabel kedua, kemudian ada normalisasi tabel ketiga. Untuk normalisasi pertama yaitu setiap data dibentuk file datar atau rata atau flat file dan dibentuk dalam satu record demi satu record, dan nilai-nilai dari field yang berupa nilai yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, di sini ada tabel dari yang awal tadi. Dari tabel ini kita akan membentuk ke bentuk normalisasi pertama. Bisa kita lihat ada perbedaan dari tabel sebelumnya dan setelah dinormalisasi pertama, yaitu NIP di sini dibagi menjadi 1 per baris. Seperti di awal tadi sudah dijelaskan, yaitu data dibentuk dalam satu record demi satu record. Jadi nggak ada yang di merge atau dikelompokkan. Jadi kalau misalkan Abdul di sini ada 3 baris, itu ditulis 3 baris. Kemudian NIP-nya ada 3, itu ditulis 3. Meskipun nanti ada data yang double. Kemudian setelah normalisasi pertama, kita akan belajar tentang normalisasi kedua. Normalisasi kedua yaitu suatu relasi memenuhi relasi kedua jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi normal pertama dan setiap atribut yang bukan kunci atau non-key bergantung secara fungsional terhadap kunci utama atau primary key. Nah, maksud dari normalisasi kedua, tabel awal atau tabel normalisasi pertama ini dipecah lagi menjadi 2. Kenapa? Karena tunjangan di sini dia tidak bergantung dengan alamat. Kemudian tanggal SK golongan dia juga tidak bergantung ke tanggal lahir. Jadi nanti akan dipecah menjadi 2 tabel, yaitu tabel pegawai dan tabel gaji. Oke, ini untuk tabel pegawai dan ini untuk tabel gajinya. Nah, untuk tabel pegawai
itu diambil satu aja, jadi tidak ada data yang double-double. Kalau misalkan tadi di normalisasi pertama itu Abdul ada 3 baris, maka di normalisasi kedua ini Abdul dijadikan satu baris aja, sedangkan untuk tabel gaji itu sendiri. Nah, setelah kita melakukan normalisasi kedua, kita masuk ke normalisasi ketiga. Normalisasi ketiga yaitu bertujuan untuk menghilangkan seluruh atribut atau field yang tidak berhubungan dengan primary key. Dengan demikian tidak ada ketergantungan transif pada setiap kandidat key. Nah, maksud dari normalisasi ketiga ini, tunjangan tidak bergantung kepada jabatan, melainkan bergantung kepada golongan. Nah, maka dari itu, antara golongan, tanggal SK golongan, gaji pokok, jabatan, dan tunjangan jabatan ini dijadikan beda tabel seperti itu. Nah, untuk jawaban benarnya sendiri seperti ini. Jadi, ada 2 tabel, yaitu tabel golongan dengan tanggal SK golongan, dan ada tabel golongan dan tunjangan jabatan. Kenapa? Karena tunjangan jabatan hanya bergantung sama golongan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh implementasi. Untuk implementasinya sendiri, saya akan menjelaskan 3 tahap, yaitu ada DDL, DML, dan DCL. Untuk DDL sendiri adalah salah satu bentuk SQL atau struktur query language. Nah, untuk perintahnya sendiri di situ ada 4, yaitu create, alter, drop, dan rename. Sedangkan untuk DML adalah basis data yang dipergunakan untuk melakukan modifikasi data pada suatu basis data. Nah, untuk perintahnya sendiri ada select, insert, update, dan delete. Untuk DCL adalah subbahasa SQL yang berfungsi untuk melakukan pengontrolan data. Untuk perintahnya sendiri ada 2, yaitu grant dan revoke. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja ke bagian SQL-nya. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi MySQL Workbench yang saya gunakan. Pertama-tama kita harus membuat database-nya dulu dengan perintah create database. Nah, untuk database-nya sendiri, saya akan membuat pbd_kia. Nah, setelah selesai, kita blok dulu. Kemudian kita execute. Oke, setelah di action output ini ada tanda centang hijau, berarti database kalian sudah berhasil dibuat dan bisa untuk digunakan. Kalau misalkan di sini ada silang dan berwarna merah, berarti database kalian belum berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan menggunakan database yang sudah kita buat barusan, berarti kita menggunakan use pbd_kia. Nah, setelah kita ketik, kita blok dulu, kemudian kita execute. Oke, di sini ada centang hijau, berarti kita sudah berhasil menggunakan pbd_kia. Nah, setelah kita berhasil menggunakan database pbd_kia, selanjutnya kita membuat tabel yang akan kita gunakan. Pertama-tama kita create table pegawai dulu. Oke. Nah, di dalam tabel pegawai ada nama. Di sini saya menggunakan varchar 50 dan tidak boleh kosong. Selanjutnya, selain nama juga akan digunakan alamat. Untuk alamat sendiri, saya juga menggunakan varchar 50 dan tidak boleh kosong. Nah, selain nama dan alamat, kita juga menggunakan NIP. NIP ini saya akan menggunakan tipe data integer karena berupa angka. Selanjutnya kita menentukan primary key dari tabel yang akan kita gunakan. Nah, untuk membuat primary key sendiri, kalian bisa menggunakan constraint primary key dari tabel pegawai primary key NIP. Oke. Nah, untuk selanjutnya, misalkan tunjangan, gaji pokok, dan sebagainya bisa kalian tambahkan di bawah-bawahnya. Saya akan mencontohkan untuk menambah nama, alamat, dan NIP aja. Setelah kita coding atau ketik, kita blok, kemudian kita execute. Oke, di sini udah ada centang hijau, berarti tabel ini sudah kita buat dan bisa kita gunakan. Selain perintah create, tadi DDL itu ada perintah drop.
Nah, drop ini untuk menghapus. Jadi misalkan kita mau menghapus tabelnya, maka tinggal klik drop table pegawai. Kita blok dulu, kemudian kita execute. Oke, di sini udah ada centang hijau. Berarti kita sudah berhasil menghapus tabel pegawai dari database PBD Kia. Kalau misalkan kita mau menghapus databasenya, kalian juga tinggal drop database PBD Kia. Nah, tinggal kalian blok aja, kemudian kalian execute. Kalau misalkan kalian sudah menghapus, kemudian kalian mau membuat lagi, kalian tinggal blok aja, kemudian kalian execute. Maka tabel tersebut sudah ada. Nah, selanjutnya selain create dan drop, ada perintah alter. Untuk alter sendiri di sini saya akan mencoba untuk modifikasi. Jadi misalkan untuk alamat ini saya menggunakan varchar. Ternyata saya tidak mau menggunakan varchar, saya salah masukkan. Misalkan saya mau memasukkan tipe data integer. Jadi saya menggunakan alter table pegawai modify column alamat integer. Setelah itu kita blok, kemudian kita execute. Oke, di sini udah centang hijau. Selanjutnya untuk alamat yang awalnya saya buat varchar, di situ sudah terganti menjadi integer. Nah, di mana kita bisa lihat keseluruhannya, kita bisa lihat di skema ini. Jadi di skema ini kita refresh dulu. Kemudian di sini ada PBD Kia. Nah, di PBD Kia kita klik yang tabel, ada pegawai. Oke, di sini ada alamat, udah ganti menjadi integer. Selanjutnya kita akan belajar DML. Oh ya, di alter tabel ini kalian bukan cuma bisa untuk modify aja, tapi kalian bisa drop dan bisa add kolom juga. Itu untuk DDL-nya. Selanjutnya untuk DML-nya kalian bisa menggunakan beberapa perintah, misalkan update, insert, select, dan sebagainya. Oke, pertama-tama kita akan select dulu. Select all atau select bintang from pegawai. Oke, kita blok. Kemudian kita execute. Oke, di sini ada tampilan tabel yang udah kita buat. Karena kita buatnya cuma 3 kolom aja, nama, alamat, dan NIP, maka di sini munculnya 3 juga, nama, alamat, dan NIP. Kecuali kalau misalkan kalian menambahkan, maka di sini akan muncul kolom baru. Nah, selain perintah select, di DML juga kalian bisa menggunakan perintah insert. Untuk insert ini sendiri dia untuk memasukkan data ke dalam tabelnya. Jadi misalkan insert into pegawai values, saya akan masukkan misalkan namanya Budi, kemudian alamat. Untuk alamat karena tadi kita masukinnya integer, kita masukin kode posnya aja, jadi 76190. Selanjutnya kita akan memasukkan NIP-nya. Untuk NIP-nya sendiri akan diurut 12345678990. Oke. Jangan lupa titik koma. Setelah selesai, kita langsung blok aja, kemudian kita execute. Oke, di sini sudah ada centang hijau. Kita blok lagi, select from pegawainya, kemudian kita execute. Maka di sini ada data yang udah kita masukin, Budi, alamatnya sesuai, kemudian NIP-nya juga sesuai dengan yang kita input. Selain select dan insert, kita juga bisa untuk mengupdate data. Misalkan di sini kita udah memasukkan NIP-nya 12345678990. Nah, ternyata NIP-nya itu cuma sampai 8 aja, 9 dan 0-nya nggak ada. Dari situ kita bisa menggunakan perintah update. Jadi update PBD Kia, kemudian pegawai, kemudian set NIP. NIP awalnya 12345678990, kemudian where NIP 123456788. Oke, setelah selesai
Setelah selesai kita blok, kemudian kita execute. Oke, di sini sudah ada centang hijau, berarti kita sudah berhasil mengganti data yang udah kita masukkan tadi. Sekian penjelasan dari saya mengenai mata kuliah perancangan basis data. Kalau misalkan ada kesalahan, saya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan atau yang lain-lain, silahkan komen aja di bawah. Jangan lupa untuk like, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.